lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Teknologi Informasi tahun ajaran 2016-2017 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar sistem operasi bagian 2 yang merupakan tugas mata kuliah sistem operasi dengan dosen pembimbing Pak Rudi Haryanto, Eskom Mkom. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Nurul Aini dan teman saya Karina Indasari Sitanggang dan Muhammad Syaiful Rijal Habibi. Selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya Karina Indasari Sitanggang. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sekilas tentang sistem operasi. Perhatikan gambar berikut. Di bagian paling atas ada user program, user interface, system call, dan di bawahnya ada bagiannya yaitu program control, input atau output, file system, command, error management, resource, auditing, dan terakhir security. Dan di paling bawah ada hardware. Perhatikan gambar di bawah. Dari kedua gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara atau interface pemakai komputer atau user dan komputer. Materi yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, struktur sistem, kedua, mesin virtual, ketiga, sistem generation, dan keempat, rancangan sistem. Setelah penjelasan secara singkat tentang sistem operasi, saya akan melanjutkan tentang struktur sistem itu sendiri, yaitu suatu sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam konsep. Beberapa struktur sistem operasi diantaranya sistem monolitik, yang kedua sistem lapisan, yang ketiga mesin virtual, dan yang keempat model client server. Yang pertama, struktur sistem dimulai dengan struktur sederhana, yaitu dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix terdiri dari 2 bagian, yakni kernel, diantaranya antarmuka dan device drivers. Dan yang kedua adalah program sistem. Struktur sistem yang kedua yakni pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah merupakan perangkat keras dan lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna tingkatan desain sistem operasi. Yang ketiga, mikrokernel. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Fungsi utamanya mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Keuntungannya, ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodif. OS lebih mudah
ditempatkan pada suatu desain perangkat keras ke desain lainnya. Dan mendukung keamanan, reliabilitas lebih. Tadi teman saya sudah menjelaskan materi tentang struktur sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin virtual. Mesin virtual sendiri menurut struktur katanya bisa dibagi menjadi dua, yaitu mesin dan virtual. Mesin merupakan alat, sedangkan virtual bisa disamakan dengan cermin, yaitu memantulkan bayangan atau memiliki duplikat. Jadi mesin virtual dapat kita artikan sebagai sebuah duplikat yang efisien dan terisolasi dari suatu mesin asli. Mesin virtual ini pada mulanya didefinisikan oleh Gerard J. Bourdieu dan Robert P. Goldberg pada tahun 1974. Pada masa sekarang ini, mesin-mesin virtual dapat mensimulasikan perangkat keras maupun tidak ada perangkat keras aslinya sama sekali. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Contohnya adalah program yang ditulis dalam bahasa Java akan dilayani oleh Java Virtual Machine atau JVM dengan cara memberikan perintah-perintah yang dimengerti JVM yang selanjutnya akan memberikan hasil yang diharapkan. Dengan memberikan layanan seperti ini kepada program tersebut, perangkat lunak JVM ini berlaku sebagai sebuah mesin virtual, sehingga program tidak lagi perlu untuk mengakses langsung melalui sistem operasi ataupun perangkat keras yang sangat bervariasi dan memerlukan pemrograman masing-masing secara spesifik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari mesin virtual. Mesin virtual ini bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu mesin virtual system dan mesin virtual process. Mesin virtual system ini merupakan perangkat yang berupa platform sistem yang lengkap dan dapat menjalankan sebuah sistem operasi yang lengkap. Sedangkan virtual machine process didesain untuk menjalankan sebuah program komputer tertentu atau tunggal, yang berarti mesin virtual ini mendukung proses tertentu juga. Operasi pilihan apa yang dia inginkan atau parameter apa yang digunakan. Satu kali info diperoleh bisa digunakan dengan berbagai cara. Satu, perangkat sistem. Definisi perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem, mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa sistem, maka dilanjutkan dengan pemikiran bagaimana membentuk sistem tersebut. Perancangan sistem adalah suatu fase di mana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem, yaitu pilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru. Perancangan sistem. Tujuan perancangan sistem adapun tujuan yang hendak dicapai dari tahap perancangan sistem mempunyai maksud atau tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghasilkan rancangan bangunan lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat dalam pembangunan atau pembuatan sistem. Rancangan sistem. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan pada berbagai jenis mesin. Sistem harus dikonfigurasikan untuk setiap komputer. Program Seiken mendapat informasi mengenai konfigurasi khusus tentang sistem perangkat keras dari sebuah data, antara lain sebagai berikut: CPU apa yang digunakan, pilihan yang diinstal, berapa banyak memori yang tersedia, peralatan yang tersedia, sistem operasi pilihan apa yang diinginkan, atau parameter apa yang digunakan. Satu kali info diperoleh bisa digunakan dengan berbagai cara. Presentasi dari kami,